Perang opini identitas Yesus. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10 dan 25-30. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Namun, sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Namun, lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dialah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar-benar tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia. Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sering menyaksikan perang opini di berbagai media sosial. Informasi bercampur dengan opini, kebenaran bercampur dengan manipulasi. Orang semakin sulit membedakan mana yang sungguh terjadi dan mana yang direkayasa. Tidak jarang seseorang yang sebenarnya benar justru digambarkan sebagai pembuat onar, sementara opini publik perlahan digiring secara keliru. Situasi serupa ternyata telah terjadi pada diri Yesus. Ia mengajar secara terbuka, namun tidak semua mengenalnya. Orang banyak mulai berbisik-bisik tentang identitasnya. Ada yang kagum, ada yang ragu, ada yang bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Ada pula yang secara aktif berusaha menolak dan mendiskreditkannya. Terjadilah semacam perang opini tentang siapa sebenarnya Yesus. Sebagian orang menilai Yesus hanya dari asal-usul lahiriah. Mereka merasa tahu dari mana ia datang. Padahal menurut iman gereja, Yesus juga datang dari Bapa. Misteri ini hanya dapat dipahami dalam terang iman. Ia sungguh manusia yang dapat merasa lelah dan haus. Lihat Yohanes bab 4 ayat 7. Namun sekaligus sungguh Allah, Sang Sabda yang menjadi daging. Pengakuan iman seperti yang diucapkan oleh Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lihat Matius bab 16 ayat 16. Lahir bukan dari opini publik,
melainkan dari pewahyuan Bapa. Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengenalan akan Yesus tidak cukup berhenti pada pengetahuan historis. Iman adalah tanggapan pribadi terhadap pewahyuan Allah. Tanpa relasi doa dan keterbukaan hati terhadap Roh Kudus, kita mudah terombang-ambing oleh berbagai pandangan tentang Yesus. Sebaliknya, ketika kita mengenal Dia secara pribadi dalam doa, sakramen, dan pengalaman hidup sehari-hari, iman kita menjadi kokoh. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Putra Allah memang bukan perkara mudah. Kebenarannya mengguncang kepentingan dan kenyamanan banyak pihak. Sebagai anggota gereja, kita dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran. Sekalipun opini dunia tidak selalu sejalan dengan iman kita. Mari kita renungkan. Apakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Apakah kita sungguh meragukannya? Berani percaya dan bersaksi tentang Dia di tengah dunia yang penuh kebisingan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah banyaknya suara dan opini yang membingungkan, teguhkanlah iman kami kepadamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengenal Engkau, bukan hanya dengan akal budi, tetapi dengan hati yang percaya. Jadikanlah kami saksi kebenaran-Mu di tengah dunia. Amin.